Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry, ya Prof. Ya, jadi hari ini adalah hari pemeriksaan dari para ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan untuk RRT, untuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan saya Dr. Tifa. Untuk pagi ini saya menghadirkan, alhamdulillah sudah hadir, ada 3 profesor, guru besar. Yang pertama adalah Profesor Zainal Mutakin, ya, beliau memberikan penjelasan ya bahwa saya Dr. Tifa memang betul-betul mendapatkan pendidikan serta memiliki kualifikasi ya sebagai seorang neuroscience behavior yang memberikan riset atau penelitian saya. Dan tadi masyarakat sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana kualifikasi seorang Profesor Zainal Mutakin ya, ahli neuroscience bedah saraf yang sangat-sangat ternama dan mungkin paling ternama, dan beliau alhamdulillah dengan rendah hati bersedia untuk menjadi ahli saya. Dan berikutnya yang kedua tadi yang teman-teman sudah bisa melihat ya, Profesor Tono Saksono ya, beliau adalah seorang ahli digital forensik begitu ya, yang memang kami bertiga ini sama-sama menggunakannya. Kalau saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance ya, Prof. Ya, jadi saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance. Saya menggunakan facial action coding system, dan itu nanti juga bisa dijelaskan kepada penyidik oleh Profesor Tono Saksono. Ya, jadi saya tidak abal-abal, saya tidak asal-asalan ya dalam melakukan penelitian terkait dengan yang saya muat dalam Jokowi White Paper terkait dengan ijazah Jokowi dan perilaku beliau selama 2014 sampai 2024 yang menjadi kajian saya. Nah, di samping saya ini adalah alhamdulillah terima kasih banyak Prof. Henry Subiakto. Ya, beliau ahli komunikasi, ahli yang pembuat undang-undang ITE yang memang dalam beberapa pasal yang dikenakan kepada kami ya secara tidak bertanggung jawab begitu ya, itu pasal-pasal berat-berat itu dikenakan. Nah, beliau nanti yang akan memberikan penjelasan kepada penyidik ya. Nah, mungkin Prof. Henry bisa memberikan sedikit penjelasan apa yang nanti akan disampaikan. Iya, saya sini Prof. Ya, saya hadir karena tadi benar seperti yang disampaikan Bu Tifa bahwa ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik saja, penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A itu pun juga tidak tepat ya, tapi masih dipaksakan. Makanya saya hadir. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk menjeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Sama dengan kemarin itu yang terkait dengan Rudy Kamri itu yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Dan juga Pengadilan Tinggi DKI. Ini diulang-ulang. Selalu Undang-Undang ITE. Saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat. Kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh. Nah, ini yang jadi problema. Memang kalau sudah didesain untuk harus masuk, itu biasanya nggak perhatian lagi dengan makna normanya. Disitulah saya hadir. Jadi nanti bagaimana saya akan menjelaskan. Saya terus terang nggak bisa menjelaskan di sini. Karena itu sama aja dengan itu kan hal-hal yang memang harusnya nanti secara teknis ya. Jadi tapi intinya itu pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan persoalan kebencian SARA atau SAR kalau sekarang, suku, agama, ras, minoritas dan sebagainya ya, kelompok defable dan sebagainya. Nggak ada hubungannya itu pasal 28 ayat 2 itu. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan kebencian atau provokasi untuk membuat orang benci, bermusuhan dengan yang berbeda suku, agama, ras, minoritas. Nggak ada hubungannya. Bahkan boleh dikatakan Undang-Undang ITE yang dipakai nggak ada hubungannya juga dengan persoalan ijazah palsu. Gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya
saya akan menggarisbawahi tentang penerapan yang salah, termasuk pasal 32, pasal 35 apalagi, dan juga pasal 28 ayat 2. Kalau mungkin untuk pasal 27A itu debatable, tapi nanti akan kami tunjukkan juga beberapa kesalahan-kesalahannya. Kira-kira itu, terima kasih. Ya. Roy Suryo berarti nggak datang hari ini ya? Siapa? Roy Suryo ada. Tiga ahli yang dibawa itu untuk keseluruhan tiga-tiganya atau tiga saksi yang dibawa? Karena saya terkait dengan undang-undang, tentu saja undang-undangannya mengenai mereka ya. Biar saya yang jawab. Ya, tidak hanya untuk mereka, untuk seluruh Indonesia. Itu jawaban yang paling. Makasih. Rismon mau speech sebentar? Ya. Oke, silakan. Jadi untuk menjawab tadi ya, pada dasarnya ini panggilan untuk RRT ya. Jadi panggilan untuk semuanya, tetapi memang dalam keterangan ahli itu tentu ada bobotnya. Tadi kan sudah saya jelaskan, Profesor Zainal Mutakin mungkin bobotnya lebih kepada Dr. Tifa, kemudian Henry Subiakto, Profesor, bobotnya kepada ketiganya, Tono Saksono, bobotnya mungkin kepada Rismon dan Roy Suryo. Jadi, tetapi formally mereka dipanggil itu untuk menjadi ahli, memberikan keterangan ahli kepada RRT, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa. Ini Rismon Sianibar, orang yang paling top sedunia saat ini. Silakan, bro. Iya, terima kasih ya. Kami mengajukan ahli beberapa minggu lalu dan sekarang Profesor Tono Saksono maupun Profesor Henry Subiakto itu kami hadirkan. Ya. Untuk Profesor Tono Saksono itu beliau memiliki keahlian digital image processing maupun analog ya. Jadi beliau akan merangkan bahwa kami melakukan metodologi ilmiah yang sudah baku dalam dunia digital image processing. Jadi kesaksian dari Profesor Tono Saksono ini akan membantu mengklarifikasi kepada penyidik bahwa kami tidak melakukan manipulasi secara digital atau pengeditan. Berikutnya Profesor Henry Subiakto akan merangkan pasal-pasal terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya yang menurut beliau tidak bisa dikenakan kepada kami untuk menjerat kami baik Pak Roy Suryo, saya maupun Bu Dr. Tifa. Begitu aja. Terima kasih ya. Oke. RJ-nya Egy Sujana mungkin boleh tanggapannya gimana? Oh, tentang Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini. Begitu, Mbak. Jadi nggak masalah? Sebelum kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Solo menemui Pak Jokowi, tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, tidak ada komunikasi sama sekali dan sampai saat ini pun tidak ada klarifikasi yang cukup detail dijelaskan kepada kami. Mungkin Bang Egy Sujana nggak merasa butuh untuk mengklarifikasinya kepada kami gitu. Jadi nggak masalah ya Bang kalau keduanya udah gugur statusnya tersangka? Oh, kita tetap lanjutkan kan sekarang sampai ini tuntas. Kan Pak Joko Widodo ingin memulihkan nama baiknya. Itu kan nggak bisa terpulihkan dengan RJ ya atau SP3 ya kan. Jadi ya kalau beliau yang melaporkan ya beliau yang harusnya menyelesaikan ini. Begitu ya. Oke, kawan-kawan cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan menarik. Masih menarik. Jangan lupa ya besok di Komnas HAM ya.